Sahabat Islampedia, di lingkungan sekitar kita sering menemukan hewan kecil yang dikenal suka menggerogoti kayu. Ya, rayap. Hewan yang hidup berkelompok ini memiliki banyak keunikan yang jarang orang ketahui. Rayap juga menjadi salah satu hewan yang disebut Al-Quran. Sarang rayap yang tinggi dapat kita temui di sabana Afrika, Amerika Selatan, padang rumput Australia, dan di Papua. Bahkan di Brazil terdapat daratan sarang rayap yang luasnya 2 kali luas Pulau Jawa. Seorang peneliti bernama Roy Funch menemukan struktur tanah yang dirasa aneh di Caatinga, wilayah yang terletak di bagian timur Laut Brazil. Setelah diteliti lebih jauh, struktur tanah ini merupakan 200 juta gundukan rayap yang terkubur hingga membentuk daratan yang luas. Hewan yang memiliki nama ilmiah Infraudoisoptera merupakan serangga sosial. Mereka hidup berkoloni yang memiliki ratu dalam satu kelompoknya. Raja rayap merupakan hewan monogami. Ia hanya kawin sekali dan mati. Sedangkan setelah kawin, ratu rayap akan menghasilkan telur dan bertelur setiap 15 detik sekali. Dalam satu hari, ratu rayap bisa menghasilkan hingga 30.000 butir telur rayap. Telur inilah yang akhirnya menetas dan menghasilkan 3 jenis, yaitu rayap pekerja, rayap prajurit, dan laron yang akan menjadi calon ratu dan raja. Pada musim penghujan, rayap laron akan mengeluarkan sayap. Saat inilah mereka mencari pasangan untuk berkembang biak. Setelah sayap lepas dan mereka berjalan bergandengan, ini berarti mereka sudah menemukan jodoh dan siap kawin. Laron betina akan menjadi ratu dan laron jantan akan mati setelah kawin. Rayap pekerja dilahirkan dalam keadaan buta. Pekerjaan mereka adalah memakan kayu untuk sumber energi, menjaga ratu, dan membuat sarangnya. Rayap dikenal sebagai hama yang merusak perabotan atau bangunan berbahan kayu. Di Indonesia sendiri, kerugian yang diakibatkan rayap tiap tahunnya mencapai 2,8 triliun rupiah. Indonesia memiliki iklim tropis yang hangat sepanjang tahun disertai kelembapan udara tinggi dan tanah yang kaya akan bahan organik sangatlah mendukung perkembangbiakan rayap. Meski dianggap merugikan, rayap memiliki manfaat bagi manusia dan keseimbangan ekosistem. Rayap membangun sarang dengan menggali lubang serupa pori-pori kecil di tanah. Akibatnya, air bisa meresap lebih jauh ke dalam tanah sehingga tidak menguap. Sarang rayap juga membantu ekosistem di sekitarnya untuk bertahan dalam masa kekeringan dan mencegah tanah tandus. Selain itu, serangga juga bisa menemukan lokasi tambang emas. Bahkan beberapa sarang rayap ditemukan mengandung serbuk logam mulia. Hal ini dikarenakan rayap dapat masuk hingga jauh ke dalam tanah. Rayap sangat suka dengan lokasi-lokasi yang mengandung logam, terutama logam mulia. Namun logam ini akan dikeluarkan kembali oleh rayap saat membangun sarangnya. Masya Allah. Sahabat Islampedia, nama rayap juga tertulis dalam Al-Quran surat Saba ayat 12. Dari ayat ini rayap dijelaskan sebagai pertanda wafatnya Nabi Sulaiman. Dalam ayat tersebut difirmankan, maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Perlu diketahui sahabat, Nabi Sulaiman juga seorang raja, wafat dalam posisi berdiri tegak dengan bertopang pada tongkatnya. Untuk beberapa lama tak seorang pun yang tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, hingga akhirnya diketahui rayap menggerogoti tongkat yang menjadi tumpuan Nabi Sulaiman, sehingga tubuhnya tersungkur. Sejak saat itulah Nabi Sulaiman diketahui telah meninggal dunia. Subhanallah. Sahabat, kepandaian manusia untuk menciptakan teknologi seringkali membuat manusia sombong dan merasa paling pintar. Karena itulah, manusia yang pintar harus tetap diiringi dengan iman yang kuat, agar tak melupakan kodratnya sebagai makhluk yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya juga dalam kehidupan kita membangun peradaban yang baik dan bermanfaat, layaknya rayap yang menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Sahabat, demikianlah tayangan Islampedia kali ini. Semoga bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.